Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hak pecinta yang maha penyayang buat kita semua. Apa bukti Allah sayang sama kita? Ibu kesini datang, itu karunia yang sangat besar, karunia yang sangat mulia, karunia yang sangat hebat, yang tidak diberikan kepada orang yang mampu datang. Tidak ada halangan, tapi dia tidak datang. Berarti Allah sedang memberikan karunia kepada kita. Maka tidak henti-hentinya setiap saya ke depan, semoga Allah memberikan kemuliaan, rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Dan selayaknya lah kita selalu memuji, selalu mentafakuri apa yang Allah hadirkan kepada kita dengan pujian Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, tidak ada sesuatu yang melemahkan buat pikiran kita. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu maksudnya, Bu. Tidak ada yang buruk yang terjadi pada diri kita sebetulnya, Bu. Cuma kita aja yang menganggap buruk, kita aja yang menganggap jelek, kita aja yang menganggap ini kurang, itu kurang, ini belum sempurna, itu belum sempurna kita menurut pandangan, padahal itu sudah diukur dan ditakar oleh Allah yang terbaik. Makanya kita memuji Allah. Alhamdulillah itu maknanya apa? Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur, gitu kan, kehadiran Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Baru dikasih satu tempol dikit aja, aduh, kenapa sih ini nggak sungguh-sungguh? Nah gitu, baru bilang Alhamdulillah. Tadi dipuji, sekarang dicaci. Bisa dipahami? Kenapa kita Alhamdulillah? Apa-apa Alhamdulillah. Sebentar Alhamdulillah, sebentar dicaci. Emang manusia itu zoluman jahula, kata Allah. Zolim, bodoh lagi. Masa habis dipuji dicaci. Alhamdulillah ya Allah kau hadirkan anakku. Ya Allah, kemudian keluar bahasa binatang. Tadi Alhamdulillah kata Allah. Benar, Bu, kita ini zoluman jahula. Diterapkan, diyakinkan dalam hati, kalau saya seperti itu benar-benar zolim dan bodoh gitu. Itu baru orang yang kenal Allah. Selama ini kan kita kadang-kadang ketika memuji anak kita yang dapat ranking 1, mulut mah memuji, tapi hati sebenarnya sedang menghinakan Allah. Tahu maksud saya? Nggak jelas. Kata temannya, ini tentang pujian dulu ya, Bu, ya. Pokoknya apa yang kita puji itu harus ngerti, Bu. Kakaknya bilang begini ke adiknya, anakmu hebat ya, gini. Udah berapa juz? Alhamdulillah anak saya sudah 5 juz. Si temennya nggak bisa. Dari dulu 2 juz aja, tapi anak saya. Emang sih bapaknya juga cerdas, saya juga melatihnya.
Tadi alhamdulillah memuji Allah, tetapi dalam praktek anak ini hebat, dialah yang menyatakan bahwa anak itu hebat. Bukan karena Allah, tapi karena dirinya. Artinya apa? Mulut awalnya memuji Allah, padahal hatinya sedang menghinakan Allah. Yang lewat menghinakan orang tadi, padahal semua yang dihadirkan oleh Allah itu mulia. Emang ada orang yang pengen anaknya gak cerdas tuh? Gak ada, pengennya cerdas semua. Tapi Allah lah yang mengukur kenapa anak si A cerdas, anak si B kagak cerdas. Maka jangan suka mengatakan anak saya lebih hebat daripada dia. Yang masih hebat siapa? Emang mulut ngucapin alhamdulillah, tapi kalau hati mengatakan bahwa diri kita lah yang membuat anak itu hebat, maka seakan-akan sedang menghinakan Allah. Bisa dipahami? Itu kalau udah belajar hati jagalah kan, jangan dikok. Nah itu yang mengotori hati kita itu. Mulut mah alhamdulillah, tapi sebetulnya hati kita sedang dikotori oleh diri kita sendiri. Astagfirullah ya. Saya juga kadang-kadang suka keceplosan, Bu. Tapi kalau kita orang yang mengenal Allah, maka kita banyak istighfar. Ya Allah, astagfirullah. Dari mulai ngaji udah memuji Engkau, tapi sebetulnya hamba tidak sedang memuji Engkau, hamba sedang menghinakan Engkau. Akui aja, Bu, Allah itu senang kalau kita makin menundukkan diri kita, kalau kita makin mengakui kelemahan kehinaan diri kita, maka Allah akan makin mengangkat derajat diri. Itu cirinya, Bu. Orang yang mengenal Allah, Bu, kita ngakui ini, Allah tadi mulut aku ngomong, tapi di hati ada rasa bangga. Aku. Bapaknya yang hebat, aku nyekolahinnya ke sini sih, aku pesantreninnya ke sana sih. Wah, yang dibanggakan makhluknya, pesantrennya, sekolahnya, diri kita, bapaknya, duitnya, itu yang dibanggain. Ngomongnya sih alhamdulillah. Nah, kalau udah kita tahu bahwa hal itu tidak baik, tidak boleh, buru-buru kita menyadarinya dengan ya Allah, tadi gak baik saya ngomong. Ya Allah, ada terbesit terasa, ya Allah. Ya Allah, ada. Akui di hadapan Allah. Semakin kita tunduk, semakin mengakui kelemahan-kelemahan keburukan diri kita itu, maka Allah akan semakin mengangkat diri kita. Itu tandanya orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu mengakui kekurangan diri kita. Kebalik, Bu, kalau di orang yang dihinakan oleh Allah, selalu mengakui segala kehebatan, kekuatan adalah dari diri kita. Itu, Bu. Kalau ingin tahu orang yang dihinakan sama orang yang diangkat oleh Allah, coba perhatikan diri kita. Jangan perhatiin orang lain, Bu. Kadang kita tuh punya meterin baju orang lain, ya. Meteran itu harusnya buat mengukur diri kita. Bisa dipahami, Bu? Emang bahasanya sederhana, bisanya seperti ini yang Allah ajarkan. Tapi semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mengenal kita kepada Allah. Itu niat saya, itu hati saya. Ya Allah, kenalkan aku terhadap Engkau, ya Allah. Sehingga dengan aku kenal kepadamu, aku cinta kepada Engkau. Dan ketika hamba kenal kepada Engkau dan hamba cinta kepada Engkau, maka aku akan mengenalkan kepada makhluk-makhluk Engkau. Kalau saya belajar ma'rifatullah ini, ya Bu, ya. Kalau kita tidak mengenal seseorang, bagaimana kita mau mengenalkan dia kepada orang lain? Itu ya Bu. Nah, Ibu kan udah saya kenalkan. Kalau Ibu sudah kenal, maka kenalkan juga kepada orang lain yang terdekat, anak-anak kita, cucu kita, ya Umi Arsyad, ya. Kenalkan Allah kepada cucu kita. Ya. Lalu nanti kita sambil belajar aja, ya, bagaimana mengenal Allah itu. Hari ini, setelah kita memuji Allah,
kita tidak boleh lupa, yaitu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya malaikat? Apa bedanya manusia? Apa bedanya iblis? Malaikat ahli zikir. Ketika Allah sebelum menciptakan manusia, malaikat ahli zikir. Iblis juga ahli. Apa yang membedakan dia? Iblis tidak mau tunduk kepada manusia. Dan kenapa malaikat Jibril dijadikan pemimpin bagi seluruh malaikat-malaikat di alam raya? Karena malaikat Jibril bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa iblis dijatuhkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah? Karena iblis tidak mau tunduk kepada manusia, apalagi bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak mau. Manusia itu musuhnya. Jadi itu yang membedakan antara ciptaan Allah yang mulia Jibril dengan malaikat-malaikat dengan iblis. Dengan iblis, malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mau berniat yang baik, mau apa aja, biasakan dimulai dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu semoga pengajian kita ini selalu mendapatkan naungan rahmat Allah, kemuliaan dari Allah. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Lanjut ya Bu ya. Sudah, kita prolognya panjang ya Bu ya. Semoga bermakna. Hari ini kita meneruskan yang kemarin. Kemarin assalam ya Bu ya. Yang maha memberikan keselamatan. Itu yang terkenal sama kita ya, memberikan keselamatan. Artinya yang maha, bahwa Allah itu terhindar dari sesuatu yang merusak, yang terhindar dari sesuatu kekurangan, terhindar dari kecacatan. Allah yang memberikan keselamatan buat kita. Apapun perbuatan Allah, tidak ada yang cacat. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita kena pandemi, duitnya menipis. Anak-anak sekolah juga banyak di rumah. Apakah itu ada kekurangan dan kecacatan dari perbuatan Allah? Gak ada. Jadi jangan dicaci maki di COVID ya. Gara-gara COVID kan banyak. Kantong makin menipis, anak juga kayaknya ini belajarnya tamat enggak ya? Kita mohon aja sama Allah ya, karena tidak ada kekurangan di dalamnya. Sekarang al-mu'min. Al-mu'min itu apa? Saya mengutip dari kitabnya Sarah Imam Al-Ghazali, Maqasidus Sarh Al-Asma'ul Husna. Allah yang memberikan keamanan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian di dalam hati kita. Jadi al-mu'min itu apa Bu? Allah yang memberikan keamanan, Allah yang memberikan ketenangan, Allah yang memberikan kedamaian di dalam hati. Allazi yu'til amnu gitu ya, yang memberikan rasa aman di dalam hati kita. Barang siapa yang percaya kepada Allah, barang siapa yang yakin kepada Allah, dia tidak ragu sama sekali, maka Allah akan memberikan rasa aman di dalam hatinya dia. Allah, kalau kita yakin ya Bu ya kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan rasa aman, kecukupan, rasa kedamaian di dalam hati orang tersebut. Nih, ada COVID datang ya. COVID udah hampir 3 tahun ya Bu ya? 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Iya.
Kalau kita yakin kepada Allah tentang rizki yang akan Allah berikan kepada kita, kecukupan rizki, maka Allah akan memberikan kedamaian di dalam hati dia. Dia itu nggak merasa kurang. Tidak akan ada di dalam hati kita merasa kurang atau merasa tidak cukup. Kita tenang aja, yakin pasti akan cukup. Itu dari rizki ya Bu ya. Kemudian kalau kita yakin kepada Allah, kemudian kita juga tenang. Pokoknya Allah yang memberikan kesehatan kepada saya. Ketika kita ngaji, kumpul-kumpul seperti ini, maka Allah akan menanamkan rasa tenang, rasa damai, enggak takut kena COVID. Yang penting kita sudah melakukan prokes gitu Bu. Kalau dulu kan kita gimana sih Bu ya? Kalau sekarang kan udah agak longgar-longgar, udah di vaksin ya, udah ada, pokoknya udah agak enak lah ya, walaupun masih ada. Kalau orang punya nur al-mu'min di dalam hatinya Bu, dia akan mendapatkan ketenangan. Tenang, nanti rizki walaupun di COVID nggak selesai, yakin Allah bakal mencukupi. Mungkin tidak sebanyak dulu. Yang penting kan cukup ya Bu ya. Ngapain juga banyak kalau tidak cukup. Kan saya sudah suka menganalogikan, ada orang banyak duit sama ada orang cukup banyak duit. Ibu punya duit 200 juta, mau beli mobil, cukup nggak? Mobilnya 300 juta, agak cukup. Tapi ibu punya duit 100 juta di bawah yang tadi, ibu pengen beli motor, sisa nggak Bu? Bisa. Tapi ibu kalau belinya Harley nggak cukup Bu. Cuma Vario cukupnya. Jadi artinya ketika kita punya nur al-mu'min di dalam hati kita, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam diri kita. Ketika nur al-mu'min ada dalam diri kita, maka anak mau kelayapan jauh, mau kelayapan dekat, mau nginep di rumah temannya juga, kita akan ada rasa ketenangan. Dan emang ibu bisa melarang anak SMA sekarang nginep di rumah temannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Anak SMP aja udah agak susah dilarangnya, apalagi udah SMA. Ini pengalaman saya. Kalau orang punya nur al-mu'min, maka dia akan menghambakan tunduk kepada Allah. Ya Allah, saya yakin Engkau yang menjaga anak saya. Saya yakin Engkau yang membimbing akhlaknya. Saya yakin Engkau yang menggenggam kalbunya dia. Maka jagalah ya Allah anak saya dari bla 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 bla. Kita banyak ketakutannya ya Bu ya. Takut itu kadang-kadang bagus loh Bu. Dengan ketakutan tadi, kita akan makin kuat bergantungnya kepada Allah. Nah, kalau kita kuat bergantungnya kepada Allah, maka akan timbul ketenangan di dalam hati kita, walaupun anak kita ngumpul sama gengnya. Nanti Allah yang akan menjaga Bu. Nah, di situ kalau kita punya nur al-mu'min tadi, maka Allah akan memberikan ketenangan. Dengan apa? Dengan penjagaannya Allah gitu Bu. Bukan hanya tenang cuek, nggak ada pikiran, bukan. Justru kalau orang suka cuek, Allah biarin aja dia udah gede, tapi nggak bergantung kepada Allah. Yakin Bu, itu anak nanti akan nyungsep. Anak ini akan bikin masalah. Kenapa? Karena kita tidak menitipkan kepada Allah. Jadi tenangnya itu bukan tenang, apa namanya? Cuek. Iya cuek. Nggak boleh loh orang pulang cuek. Kenapa sih kok kamu tenang aja lah, dia udah gede, udah diajarin di rumah, nanti kalau kamu begini. Anak saya mah menurut, anak saya mah nggak mungkin jatuh seperti itu. Dia yakin dengan dirinya, bukan yakin kepada Allah. Yakin Bu, Allah tinggalin. Walaupun anaknya kelihatan kalem, penurut, jangan salah. Ketika kita menyerahkan kepada makhluk, berarti jalannya ke makhluk kan, bukan ke Allah, bukan ke Khalik. Khalik itu pencipta, makhluk itu mah yang diciptakan Allah.
Nah itu kita kebanyakannya kita tuh kurang doa emang Bu. Kalau anak tuh mau keluar, ya udah gitu doang gitu. Jaga itu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Banyak aturan tuh. Tapi hati kita, kemudian cara mengarahkan kita kurang ke Allah, yang tauhidnya kurang. Nah itu lihat aja, yang sembuh bikin masalah. Karena nur mukminnya nanti dicabut oleh Allah. Kalau nur mukminnya diberikan kepada hati kita, kenapa ada ketenangan di dalam hati kita? Karena di nun jauh di sana mau suami mau anak. Itu Allah yang menggenggamku. Begitu maksudnya. Terus kita itu akan tenang. Kalau ibu sering mendengar wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Itu Quran surat Al-Fat ayat 4. Di awal-awal tuh ya Bu ya. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang yakin. Nah ini Bu. Kenapa orang itu tenang? Saya mah walaupun dimusuhi sama saudara gitu ya, tapi tenang aja deh, ada Allah. Kan suka begitu ya Bu ya. Jadi kita galau, risau, khawatir, sedih itu akan hilang. Kenapa? Ya walaupun saya difitnah, kan suka gitu ada ya Bu ya. Walaupun saya dihina terus, walaupun saya dicaci terus, tenang ada Allah. Kan begitu. Kenapa kita mengatakan tenang ada Allah? Karena ada nur al-mu'min di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita yakin, benar-benar yakin kepada Allah. Ketika kita dihina orang lain tidak melihat dihina ini, terus kita curhat ke orang lain. Terus kata orang, ih kamu mah kok diem aja, kamu mah kok sabar. Saya mah yakin sama Allah. Berarti dia sudah makrifat kepada Allah dengan sifat al-mu'min ini Bu. Ada kan orang yang dihina, dicaci, disakitin, diomelin, kadang-kadang difitnah, Bu, digibah, santai aja. Kenapa? Karena sudah ada nur mukmin di dalam hati dia, ketenangan. Wallazi anzalas sakinah. Tapi kebalik Bu, kalau kita nggak yakin kepada Allah, cuma baru dinyinyirin dikit, nggak disapa, udah marah-marahnya kayak apa? Sedih. Gak bisa tidur, baru digituin, berarti Allah belum menanamkan nur mukmin di dalam hati kita. Baru dibentak dikit sama suami, udah nggak mau nyapa berhari-hari. Baru dicemberutin sama mertua, nggak mau datang berbulan-bulan. Berarti dia belum ada nur mukmin di dalam. Kenapa? Hatinya belum tenang, masih bergolak, masih ada dendam, masih ada iri, masih ada benci, kan begitu. Tapi kalau orang sudah ada nur mukmin di dalam hatinya, yang kecil masalah jadi hilang, yang besar dikecilkan. Itu orang yang punya nur mukmin di dalam hatinya. Siapa yang menanamkan nur mukmin itu? Allah. Kenapa Allah menanamkan itu? Karena si hamba meyakini kepada Allah. Nah, kalau jamaah majlis ta'lim Al-Mubarak kelihatan wajahnya sumringah, awet muda terus. Kenapa? Karena tenang hatinya. Orang tenang itu Bu, wajahnya juga enak dipandang. Beda kalau orang yang tidak tenang, cemberut, was-was, gak tenang segala macam. Berarti sedang dicabut nur mukmin oleh Allah di dalam hati orang tersebut. Kata pengarang kitab ini, man arafa annahu sadiqi fi wa'dihi wal musaddiq sa'a liman sya'a min ibadi alladzi lam yaskun fi tasdiqihi li ghairi. Jadi iman itu adalah orang yang sudah mendapatkan nur mukmin atau nama sifat mukmin di dalam hatinya. Dia akan hanya berharap kepada Allah. Gitu Bu.
hikmah kalau orang sudah dapat nur mukmin di dalam hatinya, dia itu hanya akan berharap kepada Allah, dan dia tidak akan memiliki keinginan untuk dipuji, untuk disayang, untuk diberikan penghargaan, diapakan oleh selain Allah. Tidak. Terus Bu bilang kalau saya kerja kan saya digaji. Ibu digaji boleh, tapi kalau orang sudah punya nur mukmin di dalam hatinya dengan kuat dan sempurna, saya bekerja karena Allah. Niatnya karena Allah aja. Ketika dikasih gaji, dikasih hadiah, dikasih kompensasi, tapi hatinya tetap kepada Allah. Gak ada. Kita kan suka mikir ya, nanti besok saya dapat berapa ya? Nanti saya dapat apa ya? Aduh, saya pengennya begini. Aduh, nah itu berarti dia masih berpikir ke makhluk. Kalau orang yang benar-benar dia merasa yakin, kemudian dia itu akan karena keyakinannya tadi dia akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Itu udah gak mikir lagi masalah itu, Bu. Nanti juga akan datang. Itu aja. Nanti juga akan datang. Nanti Allah yang mengukur. Kadang-kadang kan penghasilan itu ya Bu ya, walaupun gajinya tetap, kadang-kadang bisa segitu, kadang-kadang bisa lebih. Tiba-tiba si majikannya, saya alhamdulillah dapat rezeki ini, saya tambahin, atau dapat bonus atau apa aja. Jadi tidak seperti itu gitu. Jadi artinya apa? Pokoknya kita kerja cari ridho Allah. Kita kerja karena Allah. Kita yakin kepada Allah. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang itu, walaupun itu upah adalah hak kita gitu. Begitu kata ulama yang menciptakan, yang membuat, mengarang kitab ini. Itu yang gaji ya, apalagi yang gak jelas. Kadang-kadang kan kita bantu orang ya, terus gak jelas, dia pasti ngasih. Kan kita suka berharap ya, oh saya nanti dapat apa ya, ngasih apa ya, berapa ya, ini itu segala macam. Coba kalau sudah berbuat, sudah stop. Selebihnya urusan Allah. Ini orang yang seperti ini udah dapat nur mukmin di dalam hatinya gitu. Kalau berharap salah, aku bilang enggak salah. Ada berharap karena emang kita kerja. Tapi kalau kita sudah belajar tentang ma'rifatullah, kita bekerja digaji segini, maka lebihkanlah perbuatan pekerjaan kita itu. Jangan segitu pekerjaannya, ditambah. Ya Allah, saya berharap kan saya dapat gaji nih ya. Kalau PNS itu dapat 4 juta lah ya. Kalau guru ya, dia di sini ada yang guru. Kebetulan yang guru nggak datang ya. 4 juta nih sebulan. Lebihkan pekerjaannya apa? Minimal ketika dia kalau dia ada di kantor ya, di perpustakaan, rapikan buku-buku perpustakaan. Ya Allah, kalau itu kan saya digaji, kadang-kadang saya berharap terus untuk gaji itu ya. Mana amal saya yang akan diterima oleh Allah yang tidak ada makhluknya di situ? Saya beresin perpustakaan. Saya beresin tempat duduk siswa baru masuk itu, kita rapiin meja. Kadang-kadang belum ada siswa ya, kalaupun ada siswa kita rapiin apa gitu, yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dibayar tadi. Nah, orang yang seperti ini Bu, itu berarti udah ada nur mukmin di dalam hatinya. Ada bukan makhluk lagi yang dia prioritaskan, tapi benar-benar ingin mengharap Allah. Apalagi yang di musola bala, ini yang piket kan gak dapat apa-apa ya Bu ya. Tapi ya Allah, datang duluan, bawa ini, rapiin karpet, terus nungguin yang absen. Masya Allah, ini di mata Allah luar biasa Ibu. Cari yang seperti itu Bu kalau kerja. Tambahannya kalau kita ada gaji contohnya, tambahannya seperti itu. Berbuatlah yang di luar dari pekerjaan yang dibayar kita tadi. Kemudian
Kalau kita punya rasa al-mu'min, nur mu'min di dalam hati kita, kita tuh jangan suka menyesali hidup, Bu. Kenapa sih hidup kok susah banget ya dari dulu? Berarti belum ada ketenangan kan? Atau ini gara-gara COVID nih, aduh, kapan ini selesai gitu? Jadi seakan-akan kita yang atur Allah. Yang menghadirkan COVID kan Allah, Bu. Semau-maunya Allah, mau diangkat kapan? Udah kita jalanin aja. Pertama gak usah protes. Kedua gak usah ngatur Allah. Ya Allah ini kapan sih COVID? Kalau kita ngomong gitu seakan-akan ngomong ke atasan kita, bos, kapan sih kita itu mau ngadain ini gitu. Si bos ini padahal udah tahu gitu. Terus kata si bosnya, tenang aja. Besoknya ditegur lagi sama kita. Bos kapan sih? Terus kata si bosnya, tenang aja, saya udah atur. Besoknya nanya lagi. Malah ngeluh. Si bos mah, kapan sih? Iya aja. Katanya bisa, katanya ini. Emang Allah nggak bisa Bu ngangkat COVID? Bisa. Kita ngeluh terus, ketemu teman. Iya nih COVID kapan sih selesai? Kalau kita sudah ma'rifatullah, kata-katanya nggak seperti itu. Kita berdoa, semoga Allah mengangkat ini. Kalaupun belum diangkat, kita ridho. Kalaupun belum diangkat, kita ridho. Jadi jangan mengeluh lagi ya Bu ya. Nah, jangan mengeluh lagi, jangan dikeluhkan. Aduh susah Bu, hilangkan dengan COVID ini. Nggak usah ngeluh lah Bu. Nggak ada COVID juga kita masih suka ngeluh. Apalagi ada COVID. Jadi ini Bu, apa namanya, kambing hitam COVID itu. Coba nanti kita lihat, kita perhatikan ya. COVID hilang, apakah Ibu nggak ngeluh lagi? Masih. Maksudnya yang nggak ngaji ya. Kalau ngaji dipakai insya Allah nggak ngeluh lagi. Nggak, seandainya nggak ada COVID, emang nggak ngeluh Bu kita? Ngeluh Bu, sama. Cuma Tuhannya bukan COVID kambing hitamnya, yang lain. Pasangan kita kayak jadi gitu aja sih. Coba kayak gitu, kayak gini gitu. Nggak usah gitu ya Bu ya. Jadi kalau orang yang sudah yakin kepada Allah tidak akan ngeluh. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 22, 23, 24, Al-Hasr ya Bu ya. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah War-Rahmanur Rahim. Terus ayat selanjutnya, Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, yang sudah kita hafal kemarin, yang sudah kita bahas. Kemudian subhanallahi amma yusyrikun. Di situ al-mu'min yang kita bahas hari ini, al-mu'min al-muhaimin. Kemudian ayat yang terakhirnya, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Coba Ibu ini didawamkan pagi sama sore hari. Ada kata-kata al-mu'min. Kalau lagi resah, gelisah, banyak takut terhadap galau dengan masa yang lalu, takut masa yang akan datang. Punya anak gadis, Abu Muslihah contohnya nih, punya anak gadis, saya punya anak berjaka gitu ya. Khawatir nanti jodohnya gimana ya. Yang sudah punya anak gadis, aduh kok belum dapat jodoh gimana ya Allah. Yang sudah nikah belum punya anak, bagaimana ya, saya belum nikah. Yang sudah nikah punya anak, aduh gimana nanti ya, bisa kebiayain enggak, bisa ini bisa itu enggak. Praktekkan, baca ayat ini pagi 3 kali, sore 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali.
maka kekhawatiran tadi akan hilang insya Allah. Dibaca dengan sepenuh keyakinan, jangan cuma dibaca doang. Akan katanya suruh didawamkan. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min wallahu la ilaha illa gitu. Enggak ada makna. Harus dimaknai di dalam hati kita. Kalau bisa diartikan dulu. Ibu baca artinya nanti di rumah. Apa ini artinya? Oh iya, ini ada al-mu'min di dalamnya. Insya Allah Bu, Allah angkat rasa kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Galau terhadap masa yang lalu, khawatir takut masa yang akan datang. Di dalam hadis Imam Abu Dawud dikatakan, ini Rasulullah Bu yang berbicara. Barang siapa yang membaca ini di pagi hari, maka 70.000 malaikat itu akan datang menaungi kita, akan menjaga kita. 70.000 malaikat Bu, bukan 10 Bu. Pas pampres berapa Bu? Yang jagain presiden ini 70.000 Bu. Itu rumahnya penuh dengan naungan terus. Kalau ada orang yang bisa kasar, kenapa sih rumahnya itu kok adem aja? Orang yang suka baca ini rumahnya adem terus Bu. Kitanya juga adem terus. Gak suka marah-marah, temperamen, gak jelas galau, tiba-tiba sedih, tiba-tiba murung, tiba-tiba marah gitu. Insya Allah. Di dalam hadis tersebut kan, kalau dibaca pagi hari, Allah akan menjaga di sore hari. Kalau dibaca di sore hari, Allah akan menjaga dari sore sampai. Boleh dibaca buat ayat sholat Bu. Kalau nggak sempat baca zikir habis subuh, mungkin terlalu sibuk ya, zikir sudah banyak gitu. Kalau bisa sempatkan. Kalau nggak bisa, ketika sholat sunnah baca ini Bu. Baca Al-Kafirun dulu atau baca Al-Ikhlas, ya kan itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian baca ini. Aduh saya mah suka nggak sempat kalau habis sholat. Baca di ketika rakaat pertama atau rakaat kedua sholat sunnah. Atau kalau kita nggak makmum, nggak berjamaah, baca aja sendiri ayat ini gitu Bu. Bisa Bu. Tapi yang mungkin harus dihafalkan dulu yang belum hafal ya. Coba dihafalkan di rumah Bu. Ditempel. Nanti lama-lama hafal sebelum tidur. Wallahu la ilaha illa hu. Insyaallah nur mukmin itu akan menghampiri diri kita. Yang kedua, tadi al-mu'min ya Bu ya. Sekarang al-muhaimin. Al-muhaimin ini bisa juga dikatakan asy-syahid. Artinya apa? Yang maha menyaksikan, yang maha memperhatikan, dan yang maha menjamin. Itu Bu, al-muhaimin. Kan kita suka baca tuh ya kalau di sekolah anak al-muhaimin apa? Itu pengertiannya luas Bu sebetulnya. Dia lebih luas cakupannya daripada asy-syahid. Asy-syahid itu yang maha menyaksikan kan? Nah ini berarti satu yang maha menyaksikan, yang maha memperhatikan atau mengawasi, yang maha memiliki CCTV di dalam diri kita. Itu Allah Bu. Al-Muhaimin namanya, yang maha menjamin, yang maha memberikan garansi terhadap keamanan dan kehidupan kita. Jadi ibu jangan sedih, jangan galau. Saya kenapa ya begini? Kata Allah, aku yang menciptakan engkau, aku yang memberikan garansi bahwa hidupmu tuh bakal tercukupi, hidupmu tuh bakal beres, hidupmu tuh bakal aman, hidupmu tuh bakal tenang. Yang penting kamu tuh pertama al-mu'min, yakin ke aku, kan gitu. Kedua, karena kamu diawasi terus oleh Allah, karena kamu diperhatikan terus oleh Allah, maka perhatikan akhlak dan sikap kamu, begitu kata Allah. Jadi nggak usah risau gitu. Kita kan suka sedih ya kadang-kadang, risau. Aduh anak kau ini mana ya ini biayanya ada. Kata Allah tuh nggak usah risau.
Aku yang membuat anak buat kamu. Aku yang menghadirkannya. Aku yang menghadirkan engkau. Aku yang membuat suami istri jadi berpasang-pasangan. Emang aku akan biarin? Enggak, aku akan cukupkan. Kenapa masih ada keluhan? Kenapa ya saya punya suami kayak gini? Itu seakan-akan sedang menghinakan Allah. Kenapa ya Allah saya disandingkan dengan yang begini? Kata Allah, emang pinteran kamu? Aku yang lebih pintar. Aku yang lebih tahu mengukurnya. Aku lebih mengerti apa kebutuhan kamu. Kamu tuh emang cocoknya dengan suami kayak gini. Bener gak? Udah sekarang ibu jangan suka ini suami lagi. Punten, kecuali ya kalau dia berbeda keyakinan ya. Kalau emang masalah-masalah yang lain lah kita diangkat aja. Punten ya Bu Sumiati. Kita mah harus berbicara secara agama yang pasti ya. Kecuali yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah seperti itu. Jadi Al-Muhaimin itu karena Allah yang memperhatikan kita, yang menyaksikan kita, yang menjamin diri kita, maka oleh karena itu kita tuh harus banyak tunduknya kepada Allah gitu Bu. Nggak usah protes lagi, nggak usah yang tadi juga ada hubungannya kan. Al-Muhaimin itu sebetulnya hampir dekat dengan Al-Mu'min Bu. Mim nun kan. Ini ditambah ha, Al-Muhaimin, hampir sama, berdekatan. Maka dibahas oleh kita kalimat Al-Mu'min dengan Al-Muhaimin ini sebetulnya berdekatan. Ini lebih condongnya ke Allah itu maha mengawasi, maha memperhatikan. Jadi kalau kita lagi sakit, ya Allah sakit gigi ya Bu ya. Allah nggak melihat kita sakit gigi kok. Allah menyaksikan. Allah tahu ukurannya. Jadi jangan bilang begini, ya Allah saya sudah nggak kuat ya Allah. Kayak gitu kan kalau sakit. Ya Allah ini kamu sudah lama ya Allah. Terus dimarah-marahin. Gak sembuh-sembuh sih gak gitu. Anak kita kan suka gitu ya. Allah itu maha menyaksikan. Kata Allah, aku tuh mengukur, mengkadar ukuran sakit kamu. Kamu tuh masih bisa. Kenapa Nabi Ayub tidak mau memohon kesembuhan kepada Allah? Karena dia sudah makrifat kepada Allah. Karena dia tahu, Allah tahu ukuran kemampuan saya. Saya dikasih sesakit apapun saya sanggup, kata Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak tahan dengan kesabaran istrinya. Untuk dirinya dia sabar Bu, tahan. Kenapa orang itu Bu, kalau udah makrifat kepada Allah, dia udah tenang, walaupun mau sakit, mau kekurangan, mau tersakiti dan sebagainya. Iya, siapakah manusia yang paling tersakiti? Para nabi. Siapa manusia yang paling terzolimi? Para nabi. Siapa manusia yang paling dihinakan oleh manusia lainnya? Para nabi. Nabi Muhammad dilempar kotoran Bu, kotoran unta. Subhanallah. Ada nggak kiai zaman sekarang dilempar kotoran unta sama jamaahnya? Nggak ada. Belum lagi dibilang gila. Ada nggak? Kalau disakiti sama orang gila banyak ya, dan ditusuk dan sebagainya. Tapi kiai dibilang orang gila nggak ada Bu. Orang stres, orang sinting, orang apa? Masya Allah. Kenapa diberikan? Karena Allah mengukur. Kalau para nabi imannya emang luar biasa. Kenapa dia mampu bersabar? Karena dia sudah ma'rifatullah, sudah tahu, sudah mengenal Allah. Kita pun kalau mengenal Allah dikasih ujian yang kita mau ecek-ecek ya Bu ya. Itu udah jangan diikutin lagi Bu ya. Ini mah gak ada apa-apanya dibanding dengan para nabi, para syuhada, para sholihin. Tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang sholihin Bu ya. Kita teruskan. Karena kita merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau orang diperhatikan Bu, ketahuan nggak apa kebutuhannya? Ketahuan kan?
pasti akan dicukupi. Perhatikan terus sama Allah, diawasi terus sama Allah. Sekarang masalahnya itu kan Allah pasti udahlah, nggak usah dipikirin, udah nggak usah mikirin dunia Bu, maksudnya yang penting yang kerja aja, nggak usah risau, nggak usah panjang angan-angan, nggak usah khawatir dunia, duit dan sebagainya, nggak usah, masih cukup aja. Yang justru yang harus dikhawatirkan oleh kita, karena Allah mengawasi diri kita, yang harus dikhawatirkan adalah saya ini masih suka banyak sebel nggak sama orang, masih ada ujub nggak, sombong nggak sama orang. Kan Allah memperhatikan, mengawasi hati kita kan Bu. Saya ini suka nggak mau kalah nggak ya sama orang. Coba Ibu begitu. Atau ketika kita di rumah tangga, saya ini sama suami masih suka atur-atur nggak ya, merasa lebih pinter, lebih bisa ngatur, lebih ini, lebih itu. Coba Ibu dipikir sekarang. Kenapa? Karena sebetulnya Allah mengawasi diri kita. Mungkin fisik perbuatan kita enggak terlalu lah ya. Apa artinya? Sebetulnya kita ada benci sama orang, tapi itu masih bisa disembunyikan. Wajah kita masih bisa tersenyum. Tapi apakah hati kita bisa dibohongi? Allah melihat hati kita. Gak bisa. Justru yang banyak itu adalah yang berkaitan dengan kalbu kita, yang banyak busuknya, banyak buruknya. Mungkin kita nggak enak, tetap kita senyum sama siapa aja, padahal hati makin masih senyum sama suami, padahal sedang kesel banget, segala macam lah ya. Nah, karena mengerti tentang sifat Al-Muhaimin, coba perasaan-perasaan yang ada di kalbu kita adukan kepada Allah. Ya Allah, saya ini masih ada rasa kurang puas dengan pemberian suami. Saya kurang puas dengan anak-anak, suka kurang bersyukur dengan kehadiran anak, suka kurang bersyukur dengan kehadiran teman-teman. Kadang-kadang ada aja suka diomonginnya di dalam hati kita gitu ya. Kan itu berarti kurang bersyukur ya Bu ya. Ya Allah, ampuni, ya Allah, istighfarkan. Karena tahu Allah Maha mengawasi, maka banyak-banyak istighfarkan apa yang keburukan yang ada pada diri kita, khususnya yang berkaitan dengan kolbu, dengan hati. Karena hati itu lebih dalam ke apa namanya, jangkauan keburukannya itu lebih luas Bu. Kebaikannya pun bisa lebih luas. Makanya kata Nabi apa? Ada orang masuk surga mendapatkan karunia Allah yang luar biasa, padahal dia tidak melakukan. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya mendapatkan istana seperti ini, padahal saya tidak melakukan perbuatan yang sebagus ini? Apa kata Allah? Kamu mendapatkan itu karena hati kamu. Loh, hati saya kenapa? Kamu tuh orang miskin, kamu orang yang gak punya, tapi kamu sangat penyayang dengan orang lain. Ya Allah, kalau saya kaya, ya Allah, saya tuh gak punya uang, ya Allah, pengen kasih tetangga saya, dia sedang kekurangan, ya Allah. Ya Allah, itu saya pengen memberikan sebanyak-banyaknya harta untuk berperang di jalan. Pengen bangun masjid, pengen bangun, tapi penghasilan saya sehari cuma 50.000 buat anak aja pas-pasan, ya Allah. Itu contohnya. Karena kamu, maka dia berpikir begini, ya Allah, kalau ini gunung jadi emas, aku akan bagikan seluruhnya untuk masyarakat. Itu niatnya tulus, ikhlas, bukan keinginan doang kayak kita ya Bu. Ya Allah, nanti saya kalau kaya saya baru mau bikin ini, infak ini itu nih. Nanti kalau udah kaya kagak Bu. Itu orang yang berangan-angan aja biasanya begitu. Ini enggak. Si Fulan ini kata Rasulullah, dia bukan hanya berangan-angan, emang tulus ikhlas. Dengan penuh kasih sayang ingin membantu orang-orang sekitarnya. Jadi artinya apa Bu? Ternyata hati itu lebih luas daripada apa ya,
kelihatan di luar oleh manusia. Jadi artinya kebaikan yang diperlihatkan oleh orang itu belum tentu di dalamnya seperti itu. Bisa buruknya lebih banyak. Atau sebaliknya, perbuatan yang kelihatannya buruk itu belum tentu hatinya lebih buruk dari itu. Mungkin hatinya mah baik, Bu. Hatinya buruk sih tetap buruk ya, tapi tidak seburuk, tidak buruknya tidak luar biasa gitu. Bisa dipahami nggak, Bu? Saya susah banget deh bicaranya. Tapi saya memahami, mengerti gitu. Kenapa? Bisa ya. Jadi apa pelajaran yang di sini? Ketika kita punya sifat-sifat seperti itu, maka akui di hadapan Allah. Satu. Kenapa kita mempelajari sifat Al-Muhaimin? Karena Allah memperhatikan, mengawasi kita. Akui. Kalau kita nggak mengakui, nggak bakalan ada perubahan di dalam mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita mengakui, Bu, di hadapan Allah, ibaratnya orang punya penyakit, dia ngerti bahwa saya nih punya penyakit jantung. Karena dia ngerti punya penyakit jantung, maka dia akan pergi ke dokter, ke ahli jantung. Tapi kalau dia punya penyakit jantung, dia nggak mau ngaku dia punya penyakit jantung, malah dia bilang, saya nggak punya penyakit. Nah gitu, saya nggak mau ke dokter, saya nggak mau gini. Itu penyakitnya bakal parah nggak? Tambah parah. Begitupun penyakit hati kita. Kalau kita tidak mengakui di hadapan Allah, saya itu masih punya penyakit egois, akui, Bu. Sebutin satu-satu di malam hari atau lagi habis sholat. Pokoknya yang lagi keadaan tenang, banyak waktu ya, akui, ya Allah, saya masih busuk hati, ya Allah, saya masih bakhil, ya Allah, saya masih iri dengan saudara saya, ya Allah. Sebutin, Bu, ya Allah ampuni, ya Allah angkat, ya Allah, gitu. Seperti tadi doanya Bu Yenti ya, Masya Allah. Jadi kalau doa itu, Bu, yang harus bisa dipahami oleh diri kita. Kalau berdoa jangan asal-asal, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan. Mengerti enggak? Enggak. Atau gimana Allah mau ijabah doa itu? Ngerti juga enggak? Minimal memahami, dimaknai dengan hati. Doa ini saya minta selamat dunia akhirat gitu. Ya Allah, dengan keyakinan. Yang penting ada maknanya di dalam hati kita. Bukan asal-asal baca doang gitu, Bu. Nah itu, ketika kita mengakuinya kan berarti ada keyakinan ya bahwa diri kita ini rendah, diri kita ini pendosa, diri kita ini penuh kekurangan. Tadi apa, Bu, rumusnya? Kalau semakin kita tunduk, semakin kita merasa rendah, semakin kita merasa pendosa, maka Allah akan mengangkat derajat dia. Dengan apa? Allah buang, Bu, kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu akan dibuang oleh Allah. Diangkat, dibuang. Nanti yang ada adalah nur al-muhaimin. Bagaimana, Bu? Yaitu kita suka menghisab diri kita. Maka Rasulullah kan mengajarkan dalam hadisnya, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Ukur-ukurlah diri kalian. Perhatikanlah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya, Bu, Al-Muhaimin. Kita kan sering dengerin kalau ustazah atau ulama-ulama ya, hasibu qabla an tuhasabu. Saya juga dulu mikir, ukurlah diri kalian, perhatikanlah diri kalian. Tapi enggak sedalam ketika saya mempelajari Asmaul Husna. Ketika saya mempelajari alam Asmaul Husna ini, Masya Allah, oh ini maksudnya, ya Allah. Benar. Kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah sifat-sifat Allah. Salah satunya ini, Bu, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Sebelum saya selesaiin, nah, udah kita mengawasi diri kita ya. Jangan lupa tadi ya, Bu, ya. Coba kan di dalam surat Al-Hasr ayat 22, 23 dan 24 ya. Al-Hasr itu ayat terakhir, Bu, 3 terakhir.
dibaca, insya Allah kita akan mendapatkan Nur Al-Mu'min dan Al-Muhaimin ini, insya Allah. Ya Bu, baca ya. Atau ketika Ibu ada rasa takut, kan Allah ini yang menjaga, yang memberikan ketenangan. Coba baca, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, kan yang memberikan keamanan. Kalau lagi takut ya Bu ya, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min. Kemudian, ya Allah, dosaku kok galau nih, aku banyak banget nih hari ini, banyak sekali kekurangan, tapi nggak merasakan dan nggak menyadari. Maka banyak-banyaklah baca ya Muhaimin, ya Allah. Dua kalimat ini, jangan cuma ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min. Allahnya dibawa supaya apa? Lebih yakin Allah itu ada, merasuk di dalam hati kita. Saya sudah praktekkan dengan cuma bilang ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Tapi kalau ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min, pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat, sampai hadir itu Allah di dalam. Kalau kita sudah yakin, sudah percaya, sudah merasa diawasi, maka Allah akan memberikan keamanan, keyakinan, ketenangan, kedamaian, dan Allah akan menjamin kita. Jadi kenapa ada Allahnya gitu Bu? Bukan hanya, kita kan cuma ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Coba bawa Allahnya itu. Ya, kalau mau Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Nggak usah hitung-hitung lah Bu sekarang ya. Tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa. Tapi lama-lama udah gitu aja yang ada ya Allah. Di mana kita butuh kalimat Asmaul Husna tadi, maka bawalah kalimat itu. Ini kalimat-kalimat ini Bu, untuk jadi obat doa yang menjadikan kebutuhan kita tercukupi. Kan kata Allah begini di dalam ayat Al-Qur'annya ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan asmaul husna maka mintalah kalian apa kebutuhan kalian. Ya Allah, saya lagi khawatir dengan anak saya. Baca ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Muhaimin. Awasilah anak kami ya Allah, perhatikanlah anak kami ya Allah, jaminlah anak kami ya Allah. Begitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Pengen anak kita cepat jodoh, baca ini ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Muhaimin. Insya Allah tenang kita, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk sore ini sampai di sini dulu. Sudah jam 4 kurang ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Saya tuh jarang ya buka pertanyaan. Karena kenapa jarang? Karena pertemuan dengan saya itu sering ya Bu ya. Ada Selasa, ada Rabu, ada Jumat. Mungkin yang Jumat ini jarang ya pertemuan dengan saya, karena mungkin di rumahnya ada uzur syar'i. Adakah yang mau ditanyakan Bu? Kalau ada Ibu, ya silahkan. Saya sama lagi tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang bilang dengan adanya penyakit sekarang ini, bilang terus ada orang yang di samping merasa sakit dia itu udah mulai dari kita. Itu gimana bilang rasa sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kita kan ada doa ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya Allah, saya ini, Engkau itu pemilik diri ini, kemudian sembuhkan ketika saya kalau sembuhkan ketika saya sakit, yang memberikan sakit itu siapa Bu? Oh, ketika ada orang
yang menyangka sakitnya dia dari diri kita, kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa sakitnya dia itu dihadirkan oleh Allah. Siapa yang mau nularin sih Bu? Kan nggak ada. Maka ketika ibu dituduh seperti itu, coba ibu banyak-banyak baca ya Allah ya mukmin, ya Allah ya mukmin, ya Allah ya mukmin. Jadi walaupun dia tetap menuduh, dia tetap memfitnah atau menggibahi kita ke orang-orang kita, yang penting kita hanya tenang. Yang penting tenang, sebanyak apapun omongan orang, sebanyak apapun fitnahan orang. Ya. Nah kemudian ya Allah, adukan kepada Allah. Ya Allah, ya mukmin, saya sakit hati ya Allah. Tolong angkat sakit hati ini ya Allah. Minta diangkat sakit hati ibu kepada Allah. Insya Allah nanti akan dikasih ketenangan oleh Allah. Coba didawamkan ketika lagi disakiti oleh orang dengan ya Allah ya mukmin, ya Allah ya mukmin. Banyak-banyak itu di pagi hari, di sore hari. Banyak baca ayat yang 3 ayat terakhir ini. Insya Allah dijaga kita oleh Allah. Baca Bu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Karena hujan kayaknya ya Bu ya. Dari saya cukup sekian, dan saya juga mohon maaf kepada ibu-ibu. Saya berterima kasih atas kehadiran, atas perhatiannya, dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu, itu saya tidak sengaja. Sekali lagi saya mohon maaf, kemudian saya juga mohon ampun kepada Allah bila mana ada kata-kata lisan saya tidak sesuai dengan hak yang Allah inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.